Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kita lanjutkan, ini adalah segmen terakhir. Pak Saud, generasi muda saat ini tumbuh tidak menyaksikan KPK yang garang seperti dulu. Menurut Pak Saud, apa kira-kira dampaknya? Ya, sesuai dengan judulnya, mudah-mudahan saya bisa kasih paham ya, nggak kasih sesat ya. Karena aku menjelaskan tuh apa yang saya lakukan gitu. Jadi memang kombinasinya antara upaya-upaya sedetail mungkin, karena orang Indonesia itu kan mulai dari umur 0 sampai umur pensiun atau clear out dari dunia ini gitu. Itu sebenarnya di sisi pencegahan tuh masuk semuanya. Bagaimana PAUD dijaga, membangun integritas SD, SMP, SMA, model-modelnya banyak. Mulai dari bikin banner, mulai dari bikin komik, nyanyi, apa semua model-model. Dan saya ingat KPK dulu sebenarnya memang masuk ke situ ya, untuk upaya pencegahan. Saya tidak tahu deh KPK hari ini masih. Saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Dulu tuh ada juga namanya SPAK, saya perempuan anti korupsi, kerjasama dengan Australia, dan sekarang tokoh-tokohnya ada, tapi apakah efektif, apakah digunakan? Karena kan saya perempuan anti korupsi kan filosofinya pertama kali ibu sangat menentukan kan. Jadi bukan dari anak, bahkan dari ibunya. Ini seperti stunting aja ya, Pak. Ya, kan ibu itu biasa anak-anak itu sejahat apa, bahkan suaminya takut sama ibu ya kan? Ya, maksudnya makanya saya perempuan anti korupsi itu waktu itu banyak kajian-kajian yang dibuat bahwa sebenarnya kita bisa masuk ke sana untuk kemudian melakukan pencegahan. Model-modelnya dengan segala macam instrumen, dengan segala macam cara seni dan seterusnya, menulis, terus kemudian bernyanyi, baca puisi dan seterusnya, untuk kemudian mengingatkan ini loh ada pekerjaan berat untuk menjaga Indonesia menjadi berintegritas, Indonesia yang adil, Indonesia yang lebih bermanfaat, Indonesia yang kemudian menimbulkan kepastian di dalam menciptakan segala macam lah. Entah itu berbisnis, bersekolah, berkarir. Nah kan itu persoalan-persoalan yang di Indonesia, khusus Indonesia kan banyak kaitannya dengan korupsi. Nah oleh sebab itu di masa lalu adalah kita bahkan masuk kepada yang kita sebut sebagai pencegahan yang bernuansa sebenarnya penindakan kita. Ya pencegahan tapi sebenarnya itu nuansanya penindakan. Seperti apa tuh misalnya? Misalnya kita masuk ke daerah, saya sering kan masuk ke suatu tempat tuh, nggak lama kemudian tuh OTT. Ya, jadi artinya sebenarnya sudah dikasih alarm. Iya, itu kan yang tahu kan staf-staf di bawah. Kadang-kadang saya juga nggak terlalu banyak karena kita nggak menghindari konflik of interest. Staf ini Pak, Bapak besok ke sana ya, gini ya. Ketemu, ya itu deputi pencegahan dengan penindakan tuh mereka di bawah itu dulu ngeblend itu, sangat ngeblend mereka. Dan itu gesturnya itu bisa kita rasakan. Saya nggak tahu sekarang. Jadi yuk kita ke sana, ketemu dengan gubernurnya, bicara begini. Nah itu biasanya ada yang seminggu, sebulan dan seterusnya. Itu kan semua sasaran-sasaran itu masuk dari surat yang masuk tadi itu, dari isu-isu yang masuk. Masyarakat kan gampang ngelapor KPK, tinggal pencet telepon kan, ya kan 198 supaya kita atau ngirim surat gitu. Jadi kenapa anak-anak sekarang kemudian saya merasa menjadi orang yang paling menyesal ketika di salah satu perguruan tinggi negeri saya bicara anti korupsi dari jam 1 sampai jam 4. Di ujung acara itu dia bertanya, Pak yang Bapak sampaikan itu utopi. Ini kalau di rumah kena gampar anak ini, dalam hati gue gitu. Ya, tapi kan itu mengerikan ya Pak ya. Kalau mahasiswa kemudian berbicara seperti itu, bayangkan seperti apa sebenarnya pemahaman mereka ketika nanti mereka jadi pejabat. Di mana-mana selalu sama. Nggak pernah gue berbeda. Kadang berulang-ulang saya ngomong kayak gini bicaranya. Tapi yang Bapak sampaikan utopi. Tapi saya sadar, oh iya aku berhadapan sama Genji ini. Saya cepat di situ. Oke, saya jawab. Oke bro, mungkin kayaknya gue harus menjarain banyak orang, saya bilang gitu. Saya bilang begini. Mungkin dia di situ fed up ya. Dia frustasi Bapak itu terlalu tinggi, tapi kemudian nggak masuk ke bawah gitu. Karena mungkin begini kontrasnya Pak Saud. Karena generasi sebelum mungkin di atas Gen Z ya, sebelum kemudian Gen Z sekarang bisa bicara seperti itu ke Pak Saud. Kita berapa bulan sekali selalu ada penindakan, selalu ada OTT dan kita percaya benar dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Menurut Pak Saud, hari ini perlukah tindakan seperti itu lagi supaya memberikan efek yang menakutkan bagi para pejabat negara agar lebih kembali lagi ke integritas mereka yang sesungguhnya? Mbak, yang paling penting kan gini, ketika peristiwa pidana itu sudah terjadi, kamu nggak boleh biarin. Itu nggak adil. Kita nggak pernah nuduh orang loh. Dan KPK kan nggak kerja kalau nggak ada laporan masyarakat. Laporan itu dari orang terdekatnya. Kadang istrinya juga ngelapor kok kan gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah
kita bukan maksudnya menyalahkan orang atau mengatakan bahwa kamu jahat atau tidak. Sebelum bisa kita buktikan bahwa dia memang diputuskan oleh pengadilan, makanya selalu azas praduga tidak bersalah. Tapi nyatanya menunjukkan indeks persepsi korupsi 34 itu menggambarkan kita keseluruhan. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti tadi, memang dia juga fed up bisa jadi. Oh iya, ini fed up. Tapi dalam pikiran saya, benar fed up atau dia udah mulai merasa bahwa memang hidup yang benar kayak begitu. Homini lupus gitu. Iya. Pokoknya kuat lumbat aja gitu. Iya. Makanya kita harus berkuasa, makanya kita harus merampok, makanya kita harus melakukan banyak hal. Apakah itu berpartai politik dengan cara apapun, itu kan tercermin sekarang di generasi muda kita. Dan dia nggak merasa malu untuk melakukan penyimpangan sedikit pun. Nggak merasa berdosa bahwa ini persoalannya dengan integritas. Nggak merasa salah bahwa ini ada kaitannya dengan ketidakjujuran, ketidakadilan. Ya kan, keberanian melawan ketidakbenaran, ya kan, dia merasa oh ini bukan tanggung jawab saya. Ya, kalau itu terjadi di level mahasiswa, berarti ini bisa dikatakan bahwa kegagalannya memang sudah dimulai dari PAUD tadi itu ya Pak Saud? Oh iya bisa, karena nggak sustainable. Iya. Sekarang gini deh, kita menjaga di sekolah anak ini disiplin. Iya. Sekolah bahkan ada kalau nyontek dikeluarin, ada salah satu sekolah kayak gitu. Di rumah dididik oleh ibunya dengan disiplin. Jam 10 matiin TV ya, kalau enggak gua kasih uang jajan loh, kurung kamar mandi loh, dia matiin gitu. Begitu keluar rumah ketemu dia akan menerima bullying juga. Gimana itu? Di rumah dia disiplin, di sekolah disiplin, di luaran bullying. Itu makanya saya bilang kita harus detail, nggak boleh. Bullying di tiap hari dibullying lama-lama jadi jahat juga dong. Gua ternyata diam-diam nih jadi dibodohin gua. Akhirnya nah kan ini orang psikologi bisa berdebat kita. Psikologi sederhana itu nggak mesti jadi PhD psikologi untuk mengerti perilaku seperti itu. Jadi ini makanya di banyak tempat itu kalau negara-negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi yang 80, Skandinavia, Singapura, Selandia Baru, itu tercermin di murid-murid ini. Tercermin mereka cara greeting sama teman-temannya, menghargai temannya, menolong sama temannya. Kita itu isinya hampir bullying tiap hari loh. Iya. Power tuh ditunjukin bahwa gue dominasi sama lo. Dan itu kelihatan tuh biasa. Kita itu nggak boleh. Ini jadi koruptor kelas berat nih kalau jadi pejabat nih. Oke, Pak Saud. Jadi kalau pertanyaan terakhirnya, yang realistis saja dengan kondisi Undang-Undang KPK kita yang saat ini, Pak, reformasi yang harus dilakukan agar generasi muda selanjutnya tidak seapatis yang Bapak hadapi kemarin. Kalau yang paling penting adalah menurut saya tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya itu bertahap. Itu sebabnya waktu itu indeks persepsi korupsi kita mulai dari reformasi kan itu naik terus ke atas gini. Kalau ASEAN tuh masih bisa gini-gini deh. Kalau Indonesia tuh naik, makanya kita waktu itu kita udah berada di track yang benar. Sekarang kita turun apa? Tiba-tiba kan anjlok dari 40 turun ke 34 karena undang-undang KPK itu diganti, terus kemudian juga banyak mosaik atau gambar-gambar yang menggambarkan bagaimana waktu itu seorang presiden mengancam untuk memberhentikan kasus ini. Itu kan gambaran ya, yang menurut saya itu tidak akan pernah terjadi lagi, dan itu terbukti ada penindakan-penindakan keras. Itu penindakan. Jadi kombinasi penindakan dengan pencegahan itu hal yang paling utama sebenarnya. Tetapi ketika Anda tidak membeli reward bagi orang-orang yang disiplin, bahkan kamu itu mengeledek orang-orang yang disiplin, ya kan, orang yang disiplin di kantor itu yang hari gini katanya kan gitu. Dan kemudian jenjang karir, ya kan, jenjang karir itu hal yang sangat menentukan. Bagaimana sebenarnya akhirnya orang yang disebutnya meritokrasi. Nah, setelah meritokrasi kemudian honesty. Oke lah, kita mungkin agak fleksibel, presiden kita belum bisa benar-benar, kita maklum lah fleksibel, tapi kamu nggak boleh negosiasi dengan honesty, ya kan, nggak boleh. Integriti kamu tidak boleh ditolerir. Nggak bisa. Zero toleran, sama dengan $1 aja di urusan tadi itu. Ketika zero toleran itu dilakukan, ya zero toleran itu memang capek. Nah, jadi negara lain membangunnya seperti itu, Mbak. Jadi dimulai dari bagaimana hak tiap orang itu diyakini, dipastikan bahwa dia menerimanya. Jadi tidak ada yang instan, memang harus bertahap dan memang dari harus sekecil mungkin begitu. Oh iya. Itu yang mungkin kita nggak sabar. Itu kita tidak. Kita selalu yang besar-besar. Mau yang instan-instan. Iya, jadi akhirnya yang ditangkap juga nanti hanya dendam kepada menteri, dendam kepada kepala daerah, dendam kepada presiden. Orang di bawah belum tentu juga loh. Mereka punya persoalan juga di bawah. Dia juga sesama dia main juga itu kan.
sesama anak buah, sesama buruh, sesama kalau di kepolisian itu mungkin kalau di tentara atau apa di pangkat sesama bintara, sesama tamtama, sesama pati itu kan punya struggling masing-masing tuh. Siapa yang menjaga itu semua? Di kelasnya masing-masing itu kan ada persoalan yang menurut saya kita harus masuk ke detail itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saud Situmorang untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, kasus Silmi Karim mungkin akan berakhir di pengadilan, tetapi PR yang lebih sulit adalah memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang. Sebab ancaman terbesar bagi negeri ini adalah memastikan bahwa korupsi tidak dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.